Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 mata pelajaran kimia Universitas Negeri Medan. Berikut saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan yang pertama di SMA Negeri 1 Kuta Panjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah. Tua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita pada siang ini berkah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa. Ya, pagi saja berdoa di luar. Berdoa selesai. Kemudian ibu ingin mengabsen kamu, sekretaris kelas. Siapa kawannya yang gak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, bagus, baik sekali hadir semua pada hari ini. Baiklah, pada materi yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Termokimia. Iya, bagus sekali, tentang termokimia. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan atau mereview kembali ingatan yang minggu lalu tentang materi termokimia? Iya, silahkan Muhafiz. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika dan reaksi kimia. Bagus sekali. Kemudian yang lain ada yang... Baik, Elwiana, silakan. Termokimia memiliki reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Eksoterm adalah melepas kalor, sedangkan endoterm menyerap kalor. Termokimia itu ada dua ya, reaksi eksoterm dan endoterm. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, mengingat ingatan yang minggu lalu. Ya, silahkan. Termokimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia. Iya, bagus sekali. Ternyata anak-anak ibu masih mengingat materi minggu lalu ya. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari, silakan semua kamu lihat ke papan tulis. Ya, materi kita hari ini adalah materi tentang larutan asam basa. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti setelah kita belajar 1 jam ke depan, maka kamu melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa berdasarkan ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep asam basa menurut para ahli. Oke? Adapun model pembelajaran yang ibu lakukan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning. Ibu ingin menanyakan, tadi pagi anak-anak ibu ada sebelum berangkat ke sekolah ketika mandi gosok gigi tidak? Gosok gigi. Iya, rasanya bagaimana? Pahit-pahit kebas. Oh, pahit-pahit kebas. Iya, berarti itu menunjukkan bahwa odol gigi mengandung basa. Kemudian mandi pakai sabun tidak tadi? Nah, bagaimana reaksi pada kulit? Licin. Iya, licin itu juga merupakan ciri-ciri daripada basa, sehingga sabun adalah contoh basa. Kemudian pernah makan jeruk? Bagaimana rasanya? Asam. Ada juga yang manis. Iya, ada juga yang manis. Walaupun jeruk rasanya manis, tapi kan ada kecut-kecutnya, asam-asamnya. Maka rasa asam itulah yang menunjukkan bahwa dia adalah senyawa asam. Ya, berarti dari ciri-cirinya sudah bisa diidentifikasi mana asam, mana basa. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya,
Kelompoknya berdasarkan nama-nama kelompoknya berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagi pada minggu lalu saja. Oke, silakan semua anak-anak Ibu membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah? Sekarang Ibu akan membagikan kalian gambar. Nanti gambar ini kalian kelompokkan berdasarkan jenis asam atau basa. Jadi nanti setelah ditempel, kamu silakan tempelkan ke depan. Tuh, orang maju ke papan tulis atau ke papan lembar yang udah Ibu sediakan, silakan ditempel hasil pengelompokan gambarnya. Oke. Sekarang perhatikan LKPD masing-masing berdasarkan gambar yang sudah kamu identifikasi dan berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, yang tampilkan melalui infokus tadi. Silakan kamu buat masalah ataupun kamu buat pertanyaan terkait gambar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, 2 atau 3 pertanyaan. Ya, kemudian buat jawaban sementara dugaanmu atas masalah yang sudah kamu timbulkan. Sekarang dengar Ibu dulu ya. Jadi kamu itu membaca literatur, baik buku yang Ibu sebutkan tadi, media internet, untuk menjawab menyamakan persepsi dengan hipotesis tadi. Benar nggak ya hipotesis aku yang buat itu ada teorinya atau apa-apanya? Ya, jadi silakan cari jawaban yang lebih sempurna di sumber yang telah Ibu sebutkan. Ya, paham? Paham. Kan sudah benar. Yang tadi kan kamu hanya menduga-duga itu jawabannya dari permasalahan yang kamu munculkan. Ya. Jadi kan tentang gambar dan tentang tujuan. Tujuan tadi kan menjelaskan konsep. Ayo, kelompok yang sudah benar-benar siap, silakan ke depan. Kami duluan Bu, kelompok 1 Bu. Baik, silakan kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan semuanya berdiri ke depan. Yang akan dijelaskan oleh Muhafiz. Boleh. Bagaimana bisa menyajikannya dengan baik? Pertama, rumusan masalahnya, apakah asam dan basa bisa diketahui dengan mencicipi rasa? Kedua, apakah senyawa asam bisa dicicipi semuanya? Yang ketiga, ada berapa teori tentang asam dan basa? Hipotesis pertama yang kami buat adalah yang nomor 1 tidak bisa, yang kedua bisa dicicipi atau dirasakan semuanya, yang ketiga 2 saja. Nomor 1, ternyata asam dan basa bisa saja kita cicipi ya, agar diketahui apakah dia asam atau basa. Tetapi tidak semuanya bisa dicicipi, seperti asam asetat. Itu harus menggunakan kertas lakmus. Pertanyaan yang kedua, apakah semua asam basa bisa dicicipi? Tidak semua asam basa bisa dicicipi karena ada saja yang beracun. Yang ketiga, ternyata teori tentang asam basa itu ada 3. Yang pertama, Arrhenius. Berikan tanggapan. Arrhenius pertanyaan. menerangkan menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen H+ dalam larutan. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau menerima aseptor proton ion H+. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis.
Teori asam basa Lewis menerangkan tentang asam dan basa berdasarkan struktur dan ikatan. Sudah selesai? Mungkin Ya. hanya ini yang dapat kami jelaskan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok lain jika ingin memberi pertanyaan atau memberi tanggapan, silakan. Ya, silakan Zahra. Apa contoh dari asam yang tidak bisa dimakan atau beracun? Asam yang tidak di gambar itu. Bisa. Spidol coba. Ada spidol nggak? Sebentar ya. Oke, silakan digambar. Pertanyaannya tadi apa Zara? Apa contoh asam yang beracun? Apa contoh asam yang tidak bisa dicicipi atau beracun? Oh, boleh, silakan Muhafiz. Misal Oke, sekarang berdasarkan referensi yang telah kamu peroleh, mari sama-sama kita simpulkan, kita klarifikasi mana jawaban yang benar, mana yang kurang benar. Oke, baik sekali, sama-sama. Tadi kata si Muhafiz bahwa asam cuka itu tidak bisa dicicipi. Dua kemungkinan ya, bisa dan tidak. Jika kadarnya tinggi, nggak bisa dicicipi, tapi jika kadarnya rendah bisa kita cicipi. Contohnya, kamu sering makan bakso? Sering. Menggunakan cuka tidak? Iya, itu cuka yang telah diencerkan ya, bukan cuka pekat. Oke, kemudian asam sulfat. Asam sulfat itu adalah jenis asam yang tidak bisa sama sekali kita cicipi ya, karena termasuk jenis asam kuat. Kemudian Ibu juga ingin menjelaskan, mengklarifikasi lagi bahwa teori asam itu ada 3, ya kan? Oke, yang pertama, siapa yang ingin menjawab yang pertama apa tadi? Asam menurut Arrhenius. Iya, bagus Muhafiz. Apa itu asam menurut Arrhenius? Apa itu asam menurut Arrhenius? Oke, tadi sudah sama-sama kita simpulkan tentang materi hari ini. Kemudian sekarang silahkan tuliskan kesimpulannya pada lembar LKPD yang sudah kamu peroleh dari Ibu tadi. Sudah? Sudah ya dituliskan kesimpulan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Iya. Sekarang Ibu akan memberi kalian soal evaluasi tentang materi hari ini. Ya, tadi sudah kita simpulkan, sudah kita presentasikan juga. Sekarang silakan dijawab soal evaluasi. Ya, ini deh Ibu bagikan. Jawab pura-pura deh. Silakan dijawab pertanyaannya. Oke, itu pertanyaan evaluasi hari ini. Oke, silakan dijawab berdasarkan kesimpulan yang telah kita buat tadi. Oke, sudah siap? Sudah. Iya, silakan dikumpul lembar jawabannya. Iya, bagus sekali. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Bagus. Ya, jadi semua kamu sudah menjawab soal evaluasi hari ini. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sudah lumayan bagus.
Ya, anak-anak Ibu sudah sangat antusias dalam belajar, sudah mempresentasikan kelompoknya tadi, sudah menjawab soal evaluasi yang Ibu berikan. Jadi, apakah menurut anak-anak Ibu pembelajaran hari ini menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL? Bagus, alhamdulillah ya. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetapi Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang indikator alami asam basa. Ya, nanti pada materi itu kita akan melakukan praktikum. Ibu yang akan menyiapkan alat dan bahannya. Oke, selamat berjumpa di pertemuan minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi belajar hari ini yang cukup luar biasa. Semua kelompok bekerja dengan sangat baik. Ya, kita beri aplaus buat kita semua. Oke, baik sekali. Akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.